Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, curahan karunia dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini kita mampu berkumpul di Taman Ilmu, atau seperti diistilahkan oleh Nabi Muhammad SAW, ini merupakan Riyadul Jannah, yaitu taman-taman surga. Nabi SAW mengatakan, "Idza marartum birriyadil jannah farta'u." Jikalau kalian melalui taman-taman surga, maka singgahlah. Maka para sahabat bertanya, apa itu Riyadul Jannah? Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan hilaqudz dzikr, yaitu halaqah-halaqah zikir yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita, sehingga kita Allah jadikan sebagai hambanya yang sadar akan pentingnya perkara ilmu. Karena setiap di antara kita faham bahwasannya syarat diterimanya sebuah ibadah setidaknya ada dua perkara. Yang pertama yaitu al-ikhlas, melaksanakan ibadah tersebut dengan penuh keikhlasan. Adapun yang kedua yaitu mutaba'atur rasul, melaksanakan ibadah sesuai dengan petunjuk daripada Nabi Muhammad SAW. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah dudukkan kita di sini. Kita senantiasa berdoa kepada Allah. Kita memanjatkan doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia termulia yang pernah menginjakkan kaki di atas muka bumi ini, yang setiap di antara kita Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan, menjadikan beliau sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Dan mustahil orang mau menjadikan Rasulullah SAW menjadi suri tauladan, menjadi contoh, menjadi panutan ketika orang tersebut tidak berharap pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh ada pada diri Nabi Muhammad SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir,
yaitu barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berharap ketika diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala, dia mendapati kebaikan-kebaikan yang dia laksanakan ketika hidup di atas muka bumi ini, sehingga dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Sehingga dia menyenangi ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan senang ketika berjumpa dengan orang yang seperti ini. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah." Barang siapa yang cinta pertemuannya dengan Allah, karena ketika di dunia dia melaksanakan amal ketaatan, ketika di dunia dia bermujahadah, bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah, sehingga ketika meninggal dunia dia melihat hasil yang dia laksanakan ketika hidup di dunia, sehingga dia mencintai perjumpaannya dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah cinta bertemu dengan orang yang seperti ini. Namun sebaliknya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang hidup di atas muka bumi, melaksanakan perbuatan dosa, maksiat, meninggalkan syariat-syariat Allah, maka orang yang seperti ini akan benci ketika bertemu dengan Allah. Orang yang seperti ini tidak akan mengharapkan hari di mana perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa man kariha liqa'ahu," dan barang siapa yang benci ketika bertemu dengan Allah, karihallaha liqa'ahu, maka Allah benci ketika bertemu dengan orang yang seperti ini. Maka mustahil, sekali lagi kita ulangi, mustahil seseorang mau menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan, sebagai contoh, sebagai suri tauladan, ketika orang tersebut tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut tidak menanti-nanti di mana hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada dia, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Masuklah kalian ke dalam surga, kalian dan juga keluarga kalian, pasangan-pasangan kalian dalam kondisi berbahagia. Maka duduknya kita di sini di majelis ilmu tujuannya adalah untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai orang yang senantiasa kita contoh. Maka senantiasa kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, apa judulnya? Apa? Prime time. Ini saya jujur saja, baru saja yang ngucapin prime time mungkin 3 kali. Ketika panitia kasih, saya tanya apa itu prime time? Dan ini sudah ketiga kalinya, 4 kali sekarang ini. Apa itu waktu emas ya? Waktu yang utama. Kemudian dikasih tanda strip 10 hari terakhir bulan Ramadan. Subhanallah, kalau kita lihat-lihat atau kita kembali ke belakang, kayaknya baru kemarin kita masuk bulan Rajab. Banyak di antara kita yang mengingatkan kepada teman-temannya puasa Rajab. Banyak di antara kita yang membaca tulisan-tulisan atau flyer-flyer yang mana kita sekarang ini berada di bulan haram, yaitu bulan apa? Rajab. Subhanallah, gak lama kemudian kita masuk bulan Sya'ban. Sya'ban dulu kok Ramadan. Setelah bulan Sya'ban, subhanallah, kita lihat di mana-mana tulisan di flyer-flyer atau kemudian di samping jalan tulisannya marhaban ya syahr siyam. Masya Allah. Selamat datang wahai bulan puasa. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan. Dan subhanallah, seperti baru kemarin itu kita baca tulisan marhaban ya Ramadan. Sekarang ini kita sudah berada pada hari keberapa Ramadan? 12. Nanti sebentar lagi tahu-tahu sudah malam ke-21. Sebentar lagi kemudian tiba-tiba remaja masjid sudah bikin di depan masjid panitia amil zakat fitrah. Subhanallah. Enggak berasa. Dan ini memang benar yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Terkait dengan bulan Ramadan, Allah mengatakan ayyamam ma'dudat. Bahwasanya bulan Ramadan hanya hari-hari yang berbilang. Cuma sekitar 29 atau 30 hari. Dan kemudian bulan Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Maka sungguh beruntung orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan
untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Tidak hanya bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau kita berbicara kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, semua kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Banyak orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Apakah dia orang yang taat kepada Allah, ataukah dia adalah para pelaku kemaksiatan, semua mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi pertemuan mereka dengan bulan Ramadan tidak menjamin nama mereka Allah Subhanahu wa taala bebaskan daripada api neraka. Pertemuan manusia dengan bulan Ramadan tidak menjamin Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa mereka. Bahkan ada segolongan manusia yang didoakan dengan doa kecelakaan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendoakan agar orang-orang tersebut dijauhkan daripada rahmat Allah. Sehingga orang tersebut akan dijauhkan daripada surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ketahui ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Modal kita untuk masuk ke dalam surga Allah adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril berdoa dan meminta agar doanya tersebut diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di sini yang berdoa adalah Sayyidul Malaikah. Pemimpinnya seluruh malaikat. Siapa? Malaikat Jibril. Malaikat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang turun bersama Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Malaikat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk apa? Menyampaikan wahyu-wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang paling mulia. Dan yang mengaminkan doa malaikat Jibril, siapa yang mengaminkan doanya? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu salah satu di antara gelarnya adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Pemimpin seluruh nabi dan seluruh rasul, Nabi Muhammad. Di antara gelar Nabi Muhammad SAW, Sayyidu waladi Adam, pemimpin seluruh anak keturunan Adam, Nabi Muhammad SAW. Coba bayangin, yang doa malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah SAW. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua, bagaimana kira-kira kualitas doa ini? Apakah doa ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala? Mustahil. Doa yang seperti ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa malaikat Jibril terkait mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian keluar daripada bulan Ramadan dalam kondisi tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika Rasulullah akan naik ke mimbar, ketika menginjakkan kakinya pada anak tangga, maka Rasulullah SAW mengucapkan amin. Amin, amin sebanyak 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat. Kami mendengar engkau ya Rasulullah mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Maka Rasulullah SAW memberikan alasannya kepada para sahabat. Salah satu di antara alasan kenapa Rasulullah mengucapkan amin, yaitu Jibril datang kepada Rasulullah. Kemudian Jibril mengatakan, syaqiya abdun, celaka seorang hamba, adraka Ramadan, yang mana dia bertemu dengan bulan Ramadan, thumman salakha min, kemudian bulan Ramadan pergi begitu saja meninggalkan dirinya, falam yughfarlah, dalam kondisi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat Jibril memerintahkan Rasulullah untuk mengaminkan doa tersebut, sehingga Nabi Muhammad SAW mengaminkan doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Di sini kita ketahui bahwasanya mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan belum tentu mendapatkan kejayaan. Mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan belum tentu mendapatkan kesuksesan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka yang masuk kepadanya bulan Ramadan, melaksanakan amal ketaatan di bulan Ramadan, senantiasa menjauhi perbuatan dosa di bulan Ramadan, mereka adalah orang-orang yang akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikisahkan di dalam sebuah riwayat, ini seperti yang diceritakan oleh sahabat yang mulia Thalhah bin Ubaidillah, bahwasanya 2 orang pernah datang ke kota Madinah menghadap Nabi Muhammad SAW. Wa kana islamuhuma jami'an, mereka masuk Islam bersama-sama di hadapan Nabi Muhammad SAW. Setelah masuk Islam, tiba-tiba dikumandangkan seruan perang. Salah satu di antara kedua orang ini dikatakan di dalam riwayat tersebut, asyadda ijtihadan, adalah orang yang memiliki kesungguhan sehingga dia mendaftarkan dirinya untuk maju ke medan perang, berperang di jalan Allah dan terbunuh sebagai seorang yang syahid. Adapun orang yang kedua,
Dia hidup di kota Madinah sampai sekitar kurang lebih 1 tahun lamanya, baru kemudian dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Thalhah bin Ubaidillah melihat di dalam tidurnya ada sebuah pintu, mereka bertiga itu berada di depan pintu tersebut. Tiba-tiba keluar satu orang dari dalam pintu tersebut memerintahkan orang yang meninggal 1 tahun belakangan. Bukan yang meninggal fisabilillah loh. Bukan yang meninggal di medan jihad. Tapi yang meninggal 1 tahun belakangan untuk masuk ke dalam surga. Lantas orang itu kembali keluar untuk memerintahkan orang yang meninggal fisabilillah masuk ke dalam surga. Baru kemudian kedua orang ini keluar mengatakan kepada Thalhah bin Ubaidillah, kembalilah engkau karena waktumu belum tiba. Maka Thalhah kemudian bangun dari tidurnya, merasa kaget, merasa heran. Dan subhanallah, asbaha yuhadditsu bihin nas. Di pagi hari, Thalhah bin Ubaidillah menceritakan mimpinya tersebut kepada para sahabat yang lainnya. Sehingga para sahabat itu merasa heran. Ya, menjadi perbincangan di tengah-tengah mereka. Kalau bahasa kita sekarang apa? Menjadi hot news. Berita yang viral. Maka kisah tersebut ternyata terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, min ayyin dzalika ta'jabun, apa yang menjadikan kalian heran? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini ada 2 orang meninggal, yang satu meninggalnya fisabilillah, berjihad di jalan Allah, terbunuh sebagai seorang yang syahid. Yang satu meninggal 1 tahun kemudian. Kenapa yang masuk surga terlebih dahulu adalah yang meninggal 1 tahun kemudian, bukan yang syahid terbunuh fisabilillah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukankah orang yang meninggal 1 tahun belakangan ini bertemu dengan bulan Ramadan? Bala, benar ya Rasulullah. Fasamahu, bukankah orang tersebut bertemu dengan bulan Ramadan, lantas dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan tuh. Jadi tidak hanya sekedar bertemu, tapi apa? Melaksanakan puasa. Dan puasanya tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Banyak orang subhanallah, puasanya itu sekedar nggak makan, sekedar nggak minum, sekedar nggak menggauli istri. Ya, tapi matanya tidak diajak berpuasa, lisannya tidak diajak berpuasa, tangannya tidak diajak berpuasa, pendengarannya tidak diajak berpuasa. Sehingga sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza sumta, kalau kalian berpuasa, falyasum sam'uka, maka puasakanlah pendengaran kalian juga, wa basaruka, puasakanlah penglihatan kalian pula, walisanuka, puasakanlah lisan kalian pula. Banyak di antara kita yang Masya Allah berpuasa, nggak makan dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Tapi matanya melihat kepada perkara-perkara yang haram. Lisannya mengucapkan perkara-perkara yang haram. Telinganya betah duduk untuk mendengar perkara-perkara yang haram. Banyak di antara kita yang ketika berpuasa ghibah, subhanallah. Makanya bapak-bapak kalau sholat di masjid subuh, setelah sholat subuh, apa yang diperintahkan? Berdiam diri di tempat sholatnya, untuk baca Al-Quran, untuk zikir mungkin. Kemudian ketika tiba waktu syuruk, melaksanakan sholat isyraq, sholat syuruk. Setelah itu, kalau bisa sudah pulang ke rumah sudah, jangan ngobrol. Kalau ngobrol, wah ini bahayanya di sini. Ngobrol, pertamanya Masya Allah dakwah ngobrolnya, Masya Allah ya. Baru setelah 1/2 jam masih ngobrol, baru ghibah sudah. Wah yang dighibahin imamnya lagi semalam. Panjang banget sholatnya. Ini nggak tanggung-tanggung, yang diribahin imamnya. Wah kemudian tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Yang mendengar ghibah berlezat-lezatan dengan perkara tersebut. Sehingga kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi wal jahl. Siapa yang ketika berpuasa tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak meninggalkan perbuatan dusta, tidak meninggalkan kemaksiatan dan kebodohan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasa orang yang seperti ini. Banyak di antara kita mungkin sebelum tenggelam matahari sudah tidak mendapatkan pahala daripada puasa kita. Kenapa? Karena kita tidak mempuasakan sekalian mata, pendengaran dan juga lisan kita. Maka sahabat ini yang masuk surga terlebih dahulu, Rasulullah mengatakan, bukankah dia bertemu dengan bulan Ramadan, berpuasa dengan bulan Ramadan, di bulan Ramadan? Para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah.
Kemudian kata Rasulullah SAW, wa shalla kadza wa kadza, dan dia melaksanakan sholat dengan jumlah rakaat yang banyak, wa sajada kadza wa kadza sajdatan, dia melaksanakan sujud dengan jumlah yang banyak pada satu tahun itu. Benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fama bainahuma, ketahuilah sesungguhnya jarak antara mereka berdua ab'adu ma bainas sama'i wal ard, itu lebih jauh dibandingkan langit dan bumi. Subhanallah. Kenapa dia mendapatkan kemuliaan seperti itu? Karena tidak hanya sekedar bertemu dengan bulan Ramadan, akan tetapi melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena subhanallah, Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berikan obral besar-besaran. Termasuk di antara janji Allah, keutamaan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kalau saya tanya pintu surga, ada berapa jumlah pintu surga? 8. Insya Allah ya, sudah kenal ya, karena kita pengen kembali ke surga. Ada sebagian di antara kita kadang berapa jumlahnya, pokoknya pengen masuk surga. Pintunya ada nggak tahu deh Ustadz, pokoknya masuk surga. Kadang di antara mereka ada yang lebih kenal pintu masuk pasar Tanabang. Oh ini blok A Ustadz, ini blok D. Kalau keluar dari blok C ada rujak, enak Ustadz. Hafal dia. Tapi pintu surga kadang nggak tahu jumlahnya. Dibuka pintu-pintu surga. Wa tughallaqu fihi abwabun nar. Ditutup di dalam bulan Ramadan pintu-pintu neraka. Ada berapa jumlah pintu neraka? 7. Kemudian wa tughallu fihi syayatin. Syaitan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Pertanyaannya, kok ada orang yang masih bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan? Padahal katanya syaitan dibelenggu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Jawaban yang pertama, ini. Perkara yang menjadikan manusia bermaksiat itu bukan hanya syaitan. Sesuatu yang menjadikan manusia bermaksiat kepada Allah itu bukan hanya dari syaitan, akan tetapi juga dari hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini sudah diperturutkan berbulan-bulan lamanya sebelum datang bulan Ramadan, sehingga keinginan bermaksiat itu sudah tidak lagi dari syaitan, tapi keinginan bermaksiat itu sudah lebih dominan diinginkan oleh hawa nafsu. Makanya subhanallah, Ramadan kadang kalau kita lewat warung itu banyak kaki-kaki yang masih bergantungan di situ. Masya Allah, nggak puasa. Dan jawaban yang kedua, katanya syaitan dibelenggu. Kenapa kok ada yang bermaksiat di bulan Ramadan? Ternyata syaitan itu tidak hanya melulu dari kalangan bangsa jin, ada juga syaitan dari kalangan bangsa manusia. Dalilnya apa? Wah, bisa ngomong harus tahu dalilnya. Minal jinnati wan nas. Ya Allah, dalilnya ini ayat yang paling terakhir. Minal jinnati wan nas. Syaitan itu ada dari kalangan jin, ada dari kalangan manusia. Makanya musuhnya Nabi Muhammad SAW yaitu syayatinal insi wal jin, syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Mereka berkolaborasi untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Siapa syaitan dari kalangan manusia? Di zaman Rasulullah, Abu Jahal. Siapa lagi? Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab. Mereka bersekutu, berkolaborasi bagaimana untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Dan ketika mereka kebingungan, bagaimana cara membunuh Muhammad? Muhammad adalah orang yang mulia, dia punya keluarga bangsawan. Kalau dibunuh, tidak mungkin keluarganya akan tinggal diam. Maka mereka kebingungan bagaimana membunuh Rasulullah SAW. Sehingga ketika mereka berada di, kalau ini kan apa? Taman ilmu, ya betul, taman ilmu. Di satu rumah, Darun Nadwah namanya, tempat orang-orang Quraisy itu bermusyawarah. Bagaimana caranya membunuh Rasulullah SAW? Mereka tidak mendapati caranya. Maka iblis menyamar sebagai manusia. Sehingga di kitab itu dikatakan ala surati syaikhi Najdin. Iblis itu muncul dengan tampangnya seseorang dari negeri Najd. Jadi orang Arab itu ada beberapa kabilah, ada beberapa suku. Nah, suku Najd ini
adalah suku yang diterima ketika masuk ke tempat tersebut. Maka iblis tahu kalau dia masuk dengan pakaiannya orang Najd maka akan dipersilahkan masuk. Ketika iblis masuk, manusia kemudian bingung bagaimana membunuh Rasulullah SAW. Maka iblis mengatakan itu gampang. Caranya gimana emang? Perintahkan masing-masing kabilah mengutus pemuda terbaik di antara mereka. Kesemuanya membawa dan menghunus satu pedang yang tajam. Maka kemudian mereka membunuh Muhammad dengan satu kali tebasan. Sehingga darah Muhammad tercecer di antara kabilah-kabilah yang ada. Paham ya? Jadi sehingga darahnya Rasulullah itu tidak hanya dituntut oleh satu kabilah saja, tapi tercecer di darah kabilah-kabilah semuanya. Sehingga kemudian Bani Abdul Manaf tidak ada pilihan lain kecuali menerima diat dari kalian. Tidak ada yang akan dikhisos. Wah, ini usulan yang paling brilian dan itu dilakukan. Ini syaitan manusia berkolaborasi dengan syaitannya dari kalangan jin. Nah sekarang syaitan dari kalangan jin ini dibelenggu. Ada di dalam sebagian riwayat yang dibelenggu ini adalah syaitan-syaitan yang kuat. Syaitan-syaitan yang apa? Memiliki power. Adapun syaitan-syaitan yang keroco-keroco, apa kalau bahasa kita keroco-keroco? Yang ingusan, ini enggak dibelenggu. Makanya kalau orang di bulan Ramadan masih tergoda oleh syaitan, yang itu artinya dia digoda sama syaitan yang ingusan. Gitu ya. Maka bagaimana lagi ketika di luar bulan Ramadan? Malah lebih babak belur lagi. Makanya ada satu ungkapan, man lam yughfar lahu fi Ramadan. Siapa yang kalau di bulan Ramadan saja nggak bisa beramal, ketika di bulan Ramadan nggak bisa beribadah, yang dengan amal ibadahnya itu dia diampuni dosanya, falan yughfar lahu fi masiwa, maka lebih berat untuk dia melaksanakan ibadah di luar bulan Ramadan tuh. Sehingga dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah kondisikan nih. Kok kemudian orang banyak yang apa? Lebih tertarik dengan promo, dengan diskon yang dikasih oleh pusat-pusat perbelanjaan. Ini Ramadan ini juga ada promo besar-besaran, betul enggak? Ketika masuk satu Ramadan, diskonnya kebiar Ramadan. Wah. Berapa persen? 50%. Wah, ibu-ibu kalau sudah dengar 50%, wah, Masya Allah 50 nih, udah kalap sudah 50. Padahal nggak tahu 50-nya itu barang lama atau gimana, pokoknya 50%, ya kan? Kalau sudah masuk pertengahan Ramadan, sudah mau masuk Idul Fitri, itu promonya dirubah, Bu. Apa promonya? Gebyar Idul Fitri. Big sale. Masya Allah. Diskonnya itu 50 plus 20. 20-nya kecil lagi. Berarti 70% nih. Udah gitu bawahnya apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Kecil, enggak kelihatan. Coba banyak orang yang lebih tertarik dengan promo yang dikasih oleh pusat-pusat perbelanjaan. Makanya iktikaf yang paling ramai itu loh iya. Masya Allah masuk pasar. Iya. Cari baju lebaran itu kapan? Nanti. Seakan-akan kalau belinya sekarang itu bajunya sudah nggak cukup kalau dipakai lebaran. Padahal apa? Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan promosi-promosi yang banyak, keutamaan-keutamaan yang berlimpah. Namun banyak orang yang terkadang tidak peduli dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan, ya. Jadi kita hendaknya mengetahui keutamaan-keutamaan bulan Ramadan sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita itu semangat melaksanakan ibadah ketaatan di bulan Ramadan. Taib ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara keutamaan Ramadan, sebelum kita bahas keutamaan 10 hari daripada malam terakhir daripada bulan Ramadan, yaitu farhatul muslim bi siyamihi fid dunya wal akhirah. Orang yang berpuasa Ramadan dengan keimanan tentunya, dengan ihtisab, yaitu dia akan mendapatkan kebahagiaan dengan puasanya di dunia dan di akhirat. Makanya dikatakan lis-shaimi farhatan, untuk orang yang berpuasa itu 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama yaitu farhatun inda fitrih. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka puasa.
Maknanya bukan ketika buka puasa kemudian bahagia ketika melihat makanan di meja, ya, makanan yang penuh sehingga bahagia. Kadang ada orang yang seperti itu, buka puasa malah jadi ajang balas dan dendam. Masya Allah, makanannya itu full. Sampai kalau ini mejanya, taplak mejanya nggak kelihatan warnanya, itu makanan semua. Takjil katanya, subhanallah, sudah full, namanya apa? Berarti ada yang di belakang ini. Ini takjil. Masya Allah, ada es campur, es teler. Masya Allah, panas-panas ngomongnya es ini. Udah adem ya. Es campur, es teler, ada mie, ada lontong, ada, Masya Allah, lengkap. Full. Ketika ditanya, kenapa kok seperti ini buka puasa? Ya kan bahagia ketika berbuka puasa. Ya, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Sehingga banyak orang yang makan, ya, tidak ditahan makan. Kemudian setelah sholat maghrib, makan lagi. 1 piring, 2 piring. Masya Allah, orang yang seperti ini, saya mau tanya kira-kira kalau diajak sholat taraweh kira-kira gimana? Ngantuk tuh, ngantuk pasti sholat tarawehnya. Masya Allah, nanti ibu-ibu bisa jadi kalau lihat Ramadan ketika taraweh, ini bulan Ramadan, banyak orang yang sholatnya itu sambil kayak khusyuk gitu, sambil kayak tidur gitu. Dan itu bisa jadi tidur beneran itu. Sampai saya pernah ini pengalaman pribadi. Ketika saya jadi imam, ya, di salah satu masjid di Jatinegara Timur, di Jakarta Timur sana. Itu Bu, 1 hari itu dibaca tidak kurang 1 juz. Tapi kalau tarawehnya mungkin 7 lembar. Disempurnakan bacaan isya subuh 1 juz 1 hari. Itu saya waktu itu kalau nggak salah hari ke-7, saya masih ingat benar. Saya baca Surah Al-An'am, yang di dalam surah tersebut ada kisahnya Nabi Ibrahim ketika melihat kepada bintang, bulan, matahari, kan gitu ya. Ya, kita baca biasa dari surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Masih normal nih. Baru baca suratnya. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi. فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين آمين. Allah, ya Allah, ini perasaan sudah Al-Fatihah, amin lagi. Akhirnya saya lanjutkan, falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi, sampai selesai. Setelah selesai sholat, subhanallah, yang amin sekitar 4-5 orang. Iya, yang maju 1 orang, Ustadz, Masya Allah, afwan Ustadz, kenapa kok tadi saya ketika sholat itu ketika dibacakan adz-dzalin yang kedua saya ngucapin amin. Salah satunya saya itu Ustadz, kok bisa? Iya, mungkin terlalu kenyang tadi makan. Subhanallah, tidur. Lagi sholat tidur. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan, bihasbi luqaimat, cukup beberapa suap. Luqaimat itu beberapa suap. Bilangan tidak kurang dari 3, tidak lebih dari 10, itu luqaimat. Kata Rasulullah, cukup beberapa suap yuqimna sulbahu, yang dapat menegakkan punggung seseorang untuk beribadah kepada Allah. Cukup enggak kira-kira? Jujurin, cukup, benar cukup. Enggak sampai 10 suap cukup kira-kira? Oh, Masya Allah. Cukup ya? Nah, berarti takjilnya jangan esnya 3 macam. Ya Ustaz, 3 suap tapi pakai cendong. Ya enggak boleh juga. Cukup 3 suap sampai kurang lebih 10 suap yang dapat menegakkan punggung seseorang untuk ibadah. Kata Rasulullah, kalau nggak bisa, kalau harus lebih dari itu, maka jadikan 1/3 daripada lambungmu untuk makanan, 1/3 yang kedua untuk minuman, dan 1/3 yang ketiga untuk udara. Ini ndak orang banyak, Masya Allah, 80% makanan, 15% minuman, 5% udara. Sholatnya sambil megap-megap. Kalau sanggup suruh ngimamin nggak kuat dia. Makanya kalau kita biasa imam nih, Mas Andi, ya Mas Andi imam. Kata Bapak tadi
keadaan-keadaan tertentu. Ketika keadaan gawat ustadznya nggak datang, dia maju imam. Coba yang biasa imam itu kalau mau ngimamin taraweh, makannya itu setelah sholat, tidak kuat makan. Makan kemudian langsung sholat, Masya Allah, tidak ada nafas, tidak akan kuat. Yang sholat bagaimana? Lebih bahaya lagi, imam insya Allah nggak ngantuk. Lah ibu kan makmum, ya kan ya, makmum. Udah gitu sholatnya cari yang ada tiangnya. Wah, Ustadz kan soft wanita yang paling afdol belakang Ustadz. Ya, afdalu sufufin nisa akhiruha. Soft wanita yang paling afdol yang belakang, yang deket tembok. Ya udah sholat sambil gini, sambil tidur. Maka apa? Jangan buka puasanya itu sebagai ajang untuk balas dendam. Bahagia benar, farhatun inda fitri. Maknanya tahu nggak apa makna farhatun inda fitri? Bahagia ketika berbuka puasa. Maknanya dia ketika berbuka puasa berdoa kepada Allah, kemudian makan rizki yang Allah berikan kepada dirinya, kemudian dia bersyukur kepada Allah dapat menyempurnakan puasa yang dia lakukan pada hari itu. Padahal di siang harinya tidak sedikit yang ganggu dia ketika berpuasa, tapi dia dapat meredam amarahnya. Makanya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ketika berpuasa kemudian kok dicaci, dicela atau diajak berdebat, apa yang diperintahkan Rasulullah? Ucapkan innimru'un shaim. Siapa yang pernah mengucapkan itu ketika puasa? Ketika diganggu, inni shaim atau innimru'un shaim. Atau kita langsung tinggalkan? Mana yang lebih afdal? Ayo, mana yang lebih afdal? Ketika diganggu, kita ucapkan dulu innimru'un shaim atau kita tinggalkan langsung? Yang lebih afdal kita ucapkan dulu. Kenapa? Ini perintah Rasulullah. Falyaqul, ucapkan saya sedang berpuasa. Hah? Innimru'un shaim, apa itu? Artikan kalau dia nggak paham. Saya sedang berpuasa. Kenapa kok diperintahkan seperti itu? Agar orang tahu kita meninggalkan dia bukan karena kita takut sama dia. Nggak boleh seorang mukmin itu pengecut, nggak boleh. Bahkan seorang mukmin hendaknya apa? Hendaknya mencegah kezaliman yang ditimpakan kepada dirinya dengan berbagai macam cara. Bahkan kalaulah kita harus membalas kezaliman dengan kezaliman yang seimbang loh ya, itu masih diperbolehkan. Tapi saya tidak perintahkan itu. Jangan kemudian kata Ustadz boleh balas kezaliman, saya balas. Ayatnya berbicara seperti itu. Allah mengatakan, wa in aqabtum fa'uqibu bimithli ma uqibtum bih. Kalau kalian ditimpakan kezaliman, maka balaslah kezaliman sesuai dengan apa yang ditimpakan kepada kalian. Misalnya, maaf ada orang yang mengatakan kita dengan sebutan hewan. Apa biasanya hewannya? Ya, itu dah ya. Apa? Sapi nggak ada. Ya, apa misalnya anjing, misal. Boleh kita balas dia dengan ucapan itu? Boleh. Boleh. Kata Allah, balas yang seimbang, boleh. Tapi nggak boleh ditambahin. Kamu anjing rabies, wah ini nambahin. Nggak boleh. Tapi di balik itu ada janji Allah. Apa? Wala in sabartum, kalau kalian sabar. Maksudnya apa? Tinggalkan membalas. Lahuwa khairul lis-sabirin, maka sabar itu lebih baik bagi orang yang mengamalkannya. Boleh membalas itu boleh. Faman i'tada fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Tuh, siapa yang diganggu balas, tapi yang seimbang. Nggak boleh melebihi, tapi yang terbaik adalah yang memaafkan. Yang terbaik adalah yang bersabar. Nah, orang ini mengabarkan kepada orang yang mengganggunya, saya tidak membalas engkau, saya bukan lantaran takut kepadamu, tapi saya meninggalkan engkau karena saya sedang memuliakan ibadah yang saya sedang kerjakan, yaitu apa? Puasa. Sama kalau ibu-ibu, bapak-bapak sholat, misalnya enak-enak sholat, ada orang lewat di depan bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang diperintahkan untuk dilakukan? Apa? Dibiarkan saja atau dihadang? Hadang ya. Kemudian loh Ustadz, kalau orangnya paham, kalau nggak paham gimana? Itu urusan kedua. Yang penting lakukan perintah Rasulullah dulu. Meskipun nanti karena pernah ketika hadang gini malah orangnya salaman sama saya, dijabat tangan saya. Pikir dia anak ngajak salaman. Ya Allah, nggak paham, nggak apa-apa. Yang penting amalkan sunnah Rasulullah sehingga orang itu akan paham. Maksudnya berbahagia ketika berbuka itu, Bu.
Karena kita puas, alhamdulillah, nggak sempat ngamuk-ngamuk tadi. Ya Allah, anak-anak tadi mainnya itu ya mungkin nggak mau bersih-bersih, tapi kita bisa perintahkan dengan lembut. Yang biasanya itu kalau di luar Ramadan, masya Allah, keluar itu apa? Tanduknya 2 ibu-ibu. Memang sekarang kan gitu ya, marah sama anak. Tapi ketika Ramadan, ayo nak dibersihkan. Kok kemudian mereka mau bersihkan, kemudian kita juga bisa menjaga ya puasa kita sampai terakhir, sampai selesai berbuka, maka bahagia yang muncul. Nah itu yang dimaksud bahagia ketika berbuka puasa. Kemudian yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih. Orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ketika melihat pahala puasa. Bahkan puasa ini dan Al-Quran nih, 2 perkara yang akan berkolaborasi di hadapan Allah. Untuk apa? Memberikan syafaat bagi orang yang mengerjakannya sewaktu di dunia. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat. Yaqulul Quran, Quran akan mengatakan kepada Allah. Dan kita harus beriman bahwasanya Quran akan berucap, dapat berkata-kata. Karena ini perkara gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yaqulul Quran, ay Rabbi mana'tuhun nauma bil laili ya Allah. Aku menghalangi orang ini untuk tidur di malam hari ya Allah. Orang ini sibuk membacaku ya Allah di malam hari sehingga dia nggak bisa tidur. Fasyafi'ni fih. Maka perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepada orang tersebut ya Allah. Quran yang seperti ini akan memberikan syafaat. Tapi kalau Qurannya Masya Allah masih di atas rak, ini sudah hari ke-12 masih di atas lemari, belum turun-turun itu Quran. Ustadz sekarang kan baca Quran tidak mesti dari mushaf. Handphone ini Masya Allah sudah canggih. Semua kita ini ada aplikasinya Ustadz di handphonenya. Aplikasi apa? Aplikasi Quran, Masya Allah. Coba yang mana yang paling sering dibuka? Aplikasi Quran atau aplikasi YouTube-nya? WhatsApp-nya. Loh iya. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak kurang yakin, itu aplikasi itu lebih jujur dibanding kita. Kalau kita masukkan, kita buka handphone, kemudian kita searching pencarian aplikasi, itu aplikasi yang paling sering dibuka biasanya muncul paling atas. Kalau WhatsApp-nya atas berarti WhatsApp yang paling sering dibuka. Kalau Qurannya nomor 2, tambah lagi. Alhamdulillah berarti sudah lumayan. Tapi kalau Qurannya degradasi, di nomor ke paling bawah, ini bahaya sudah. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran ketika bulan Ramadan? Padahal bulan Ramadan ini salah satu di antara keistimewaannya yaitu Syahrul Quran, adalah bulannya Al-Quran. Para salaf terdahulu Masya Allah, jangan tanya Ramadannya, di luar Ramadan, kita berbicara di luar Ramadan. Imam Qatadah rahimahullah, yakhtimul Qur'ana fi kulli sab', dia mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Jadi 1 minggu sekali khatam di luar Ramadan. Kalau dulu di pesantren saya, pesantren tahfidz itu juga yang sudah selesai menyetorkan 30 juz, itu diperintahkan untuk merutinkan bacaan dengan istilah fami bisyauqin. Siapa yang sudah pernah dengar istilah ini? Fami bisyauqin. Fam itu apa? Fam? Mulut. Kalau fami? Baitun apa baitun? Rumah. Kalau baiti, rumah saya. Kalau famun apa? Mulut. Kalau fami, oke. Fami bisyauqin. Mulut saya syauq. Syauq itu senantiasa rindu. Rindu apa? Membaca Ternyata metode fami bisyauqin, setiap huruf yang ada pada kalimat tersebut ini ternyata adalah huruf pertama daripada nama surah yang harus dibaca di hari itu. Kalau kita bisa amalkan ini 1 minggu khatam. Coba kita runut sedikit ya. Fami dimulai dari huruf apa? Fa. Surah yang dimulai daripada huruf fa, surah apa? Hah? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Awal dong. Oke. Ya, fami. Huruf apa yang kedua? Loh, fami kok mim. Ini memang benar-benar puasa berarti, alhamdulillah. Kurang fokus ya. Mim. Apa surah yang dimulai dengan huruf mim? Maryam. Masya Allah. Dari juz 1 langsung juz 15. Al-Ma'idah. Satu surat sebelum Al-Ma'idah. Surat apa?
Masya Allah, ini kelihatan ini yang suka interaksi sama Al-Quran sama enggak ini. Ayo, satu surat sebelum Al-Ma'idah, An-Nisa. Jadi hari pertama, katakan hari Senin, dibaca dari Al-Fatihah sampai An-Nisa. Oke. Hari kedua berarti dibaca dari surat yang dimulai daripada huruf mim. Surat apa tadi? Al-Ma'idah. Sampai surah yang dimulai huruf ya. Yasin, langsung juz 23. Masya Allah. Yusuf bukan? Yunus. Satu surat sebelum Yunus apa? At-Taubah. Jadi hari kedua dari Al-Ma'idah, hari Selasa, gampangnya ya. Al-Ma'idah sampai surat At-Taubah. Hari ketiga, surat apa tadi? Yunus. Sampai surah yang dimulai dengan huruf ba. Fami bi ba. Al-Baqarah, mundur lagi. Mundur lagi Al-Baqarah. Al-Buruj, langsung juz 30. Masih 3 hari, masih hari Rabu ini. Nah, yaitu surat, nggak ada di Qur'annya Ibu. Oh, kok nggak ada Ustadz? Ini kok bisa? Enggak, ternyata surah Al-Qur'an itu memiliki beberapa nama. Ada beberapa nama kayak surat At-Taubah, nama lainnya surah Baro'ah, ya kan? Kayak surat At-Taubah, nama lainnya surat, ada beberapa surat lagi, ada beberapa nama. Contohnya lagi surah ini. Apalagi yang ada nama? Ayo bagi gitu ya. Surah yang dimulai dengan huruf ba itu surah Bani Israel. Oh, surat apa itu? Al-Isra. Hari Rabu. Mulai surah, oh enggak, hari Rabu berarti dari apa? Dari surat setelah Yunus. Surat apa? Hud. Masya Allah. Langsung buka Quran, bagus. Hud sampai surah sebelum Bani Israel. Apa? Al-Kahfi. Hari Rabu. Hari Kamis dari Al-Kahfi sampai surah yang dimulai dengan huruf Shin. Langsung aja deh ya. Surah Asy-Syu'ara. Hari berikutnya Jumat dari surah Al-Furqan sampai surah yang dimulai dengan huruf waw. Wah, bukan, belum. Al-Waqiah belum. Al-Waqiah juz 27, terlalu jauh. Juz 23. Surah As-Saffat. Katanya wow, iya kan, was-saffati saffa, supaya cocok saja, iya kan itu. Iya, supaya cocok saja. Jadi bisyauqin, supaya cocok dengan maknanya tadi. Kemudian hari berikutnya surah Shad sampai surat yang dimulai ini hari apa? Hari ke-6 sampai surat yang dimulai dengan huruf Qaf. Ya Qaf. Hari ke-7 surat Az-Zariyat sampai An-Nas. Yang nyatat insya Allah setelah Ramadan bisa diamalkan. Itu memudahkan kita kalau pengen 1 pekan sekali khatam. Ini kebiasaan siapa tadi? Imam Qatadah. Wa idza dakhala Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan dirubah kebiasaannya karena Ramadan berbeda dengan yang lainnya. Bagaimana formatnya ketika Ramadan? Yakhtimu inda kulli thalath, mengkhatamkan Al-Qur'an setiap 3 hari. Masya Allah. Berarti 1 hari berapa juz? 10 juz. Insya Allah ini hari ke-12 saya mau amalkan Ustaz. Jangan. Saya katakan jangan, kenapa? Karena sampai tidak memiliki kebiasaan. Khawatirnya apa? Hari kedua 20, hari ketiga 30, hari keempat istirahat biasanya. Wah, baru khatam, ya kan gitu ya. Baru khatam. Nanti buka Quran lagi. Malam Lailatul Qadar, lihat aja. Malam Lailatul Qadar. Maka kebiasaan Imam Qatadah, kalau luar Ramadan 1 kali 1 minggu. Kalau Ramadan 1 kali khatam 3 hari. Apakah sampai di situ? Tidak. Wa idza dakhalal asyru, ketika masuk 10 hari terakhir, yakhtimu fi kulli lailah, mengkhatamkan setiap malamnya 1 kali khatam. Masya Allah. Ini masih kita cerita Imam Qatadah, belum Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i gimana kalau Ramadan? Indahu situna khatmah, dia memiliki 60 kali khatam. Allahu Akbar, 60 berarti 1 hari berapa?
Apa mungkin Ustadz? Satu hari 2 kali khatam apa masuk? Kayak nggak masuk akal Ustadz. Ya nggak masuk akal kalau disamakan dengan kebiasaan kita. Yang tidurnya itu nggak boleh kurang 8 jam. Yang kalau cari ngabuburitnya itu sampai di Pelabuhan Ratu. Nggak bisa. Imam Syafi'i 1 hari 2 kali khatam. Dan itu mungkin, sangat mungkin. Coba anak-anak yang hafal Al-Quran di pesantren tahfidz Quran, yang mungkin hafalannya, yang lancar hafalannya, itu 1 juz, itu bisa baca 20 menit. 1 lembarnya itu 1 menit. Loh, benar, bacaannya itu bacaan yang masih mu'tabar, bacaan yang hadr, ya, seperti innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu bisa 1 lembarnya 1 mah. Berarti kalau 1 juznya 20. Nah, kalau 1 Qur'annya berapa menit? 10 juz dulu deh. 20 menit 1 juz, berarti 10 juz berapa menit? Dikali 10. 200 menit. Ustadz, ini siang-siang aja hitung-hitungan dari tadi. 200 menit. Kalau 30 berarti berapa menit? 600. 600 menit itu berapa jam? 10 jam. Kalau dikali 2? 20 jam. Masih punya 4 jam. Tapi itu tadi 4 jamnya itu bukan buat cari wedang rondenya ke Masjid Ta'awun. Tahu Masjid Ta'awun? Orang kadang mau minum sekoteng, tahu kalau di bahasa Jawa. Kalau di sini wedang ronde yang anget itu yang pakai jahe, itu carinya jauh-jauh di Ta'awun, di puncak sana. Orang sekarang gitu, kita Ramadan pengennya itu kayak pengen kemana ya, cari apa? Yang ini, yang makanan khas Semarang itu. Lumpia, harus ke Semarang. Kadang gitu. Apa? Syaitan mainkan. Kadang ini syaitan yang masih ingusan tadi sudah bisa. Untuk apa? Memerdayai kita di bulan Ramadan. Bagaimana lagi dengan di luar bulan Ramadan? Ada Imam Urwah bin Zubair. Kebiasaan beliau. Dengarkan, Bu. Beliau yaqra'ul Qur'an rubu'al Qur'an fin nahari minal mushaf. Baca Qur'an 1/4 Qur'an, bukan 1/4 juz. 1/4 Qur'an itu berapa juz? 7 juz setengah. 7 setengah juz. Membacanya di siang hari dengan melihat. Pakai mushaf. Pertanyaannya, apakah beliau hafal? Hafal. Tapi beliau ingin beribadah kepada Allah dengan nikmat mata yang Allah kasih. 1/4 juz, 1/4 apa? Al-Quran dibaca di siang hari. Wa idza ja'al lail, kalau sudah tiba malam hari, qama bihi, dia sholat membaca 1/4 Quran yang dibaca di siang hari dengan hafalannya di sholatnya. Fama tarokahu, dengarkan ini, Bu. Kebiasaan itu tidak dia tinggalkan illa fi yaumin quti'at fihi rijluh, kecuali pada hari yang kakinya harus dipotong. Beliau kakinya kena penyakit, harus diamputasi, harus dipotong. Nah, hari itu beliau nggak baca tuh. Pertanyaannya, besoknya baca nggak? Baca. Dikatakan kecuali pada hari di mana ketika kaki beliau dipotong. Bagaimana para salaf hubungan mereka dengan Al-Quranul Karim? Mereka yang nggak bisa baca Quran itu bukan disibukkan karena gadget, bukan disibukkan karena belanja, bukan disibukkan karena shopping dan lain sebagainya, tapi disibukkan dengan ibadah yang lainnya. Siapa itu? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini panglima yang gagah berani. Memimpin peperangan, banyak peperangan yang beliau pimpin dan beliau menangkan. Di masa tuanya, Bu, Pak, di masa tuanya Khalid, dia ambil Quran, kemudian ketika itu tangannya sudah gemetar, matanya sudah rabun, sudah tua. Maka Khalid mengatakan, laqad syaghalana ankal jihad. Laqad syaghalana ankal jihad, Al-Quran, sesungguhnya aku tersibukkan daripada membacamu karena jihad. Laqad syaghalana ankal jihad, aku nggak bisa sering-sering membacamu karena apa? Memimpin pasukan kaum muslimin untuk menaklukkan perbatasan-perbatasan, menjaga wilayah kaum muslimin. Tidak bisa baca Quran karena ibadah yang lainnya. Dan bisa jadi ibadah itu lebih afdal dilakukan oleh siapa? Khalid bin Walid. Lah kalau kita, apa alasan kita nanti di hadapan Allah? Laqad syaghalana ankal jihad, pakai dal, itu Khalid bin Walid. Barangkali saya bisa kasih alasan buat kita semua nanti di hadapan Allah.
kita katakan laqad syaghalana ankal jihaz. Pakai zai. Bukan pakai dal, pakai apa? Zai. Apa itu jihaz? Kalau jihad berperang di jalan Allah. Tapi jihaz pakai zai yaitu komputer, laptop, iPhone 15. Apalagi gadget, televisi, itu jihaz. Ustadz hurufnya beda sedikit tapi artinya kayak langit dan sumur bor, bukan bumi lagi. Turun lagi. Wallah, apa alasan kita ketika bertemu dengan Allah, hubungan kita dengan Al-Quran seperti ini, apalagi di bulan Ramadan, tidak dibaca wiridnya terhadap Al-Quran kecuali pada hari di mana kakinya itu dipotong. Besoknya diamalkan lagi. Para sahabat orang-orang yang mulia ini membedakan antara bulan Ramadan dengan bulan yang selainnya. Dan ketika Ramadan sudah mendekati ujung, bukan malah mengendor, bukan. Bukan malah melemah, bukan. Tapi justru mereka semakin semangat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang zaman sekarang kalau sudah mau nampak hilal bulan Syawal kan itu berarti hilalnya THR juga sudah mau turun nih gitu ya. Mau nampak hilal bulan Syawal ini berarti sudah harus siap-siap beli tepung, beli mentega, bikin kue. Kalau mereka enggak. Semakin dekat bulan Syawal, semakin melaksanakan ibadah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir, bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairih, tidak seperti malam-malam sebelumnya. Tidak seperti malam-malam sebelumnya, Rasulullah menambah intensitasnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ya di dalam riwayat yang lainnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, ketika masuk 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau mengencangkan sarungnya. Mengencangkan dan menguatkan ikatan sarungnya. Ini ada 2 penafsiran. Ada 2 penjelasan terkait dengan mengencangkan ikatan sarungnya. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhi istrinya. Tidak berhubungan dengan istri-istrinya. Maksudnya menjauhi itu bukan kemudian nggak mau ketemu sama istri, tidurnya beda ranjang misalnya, nggak mau ketemu atau enggak. Rasulullah tetap bersama istrinya. Bahkan ketika i'tikaf saja Rasulullah itu mengeluarkan kepalanya untuk kemudian berbaring di pangkuan Aisyah. Kemudian Aisyah itu merapikan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah mengatakan, aku ketika itu dalam kondisi haid. Jadi menjauhi istri maknanya apa? Tidak menggauli istrinya. Kemudian penjelasan yang kedua terkait dengan syadda mi'zarahu, ya, mengencangkan ikatan sarungnya. Maksudnya apa? Bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah. Atau biasanya yang kita lakukan kalau kita mau kerja sungguh-sungguh, apa yang kita lakukan? Lihat nih ya, saya praktekkan nih. Kalau kita kerja biasa-biasa gini aja. Kalau sungguh-sungguh gimana? Sungguh-sungguh kita apa? Menyingsingkan. Yang pakai sarung, bapak-bapak kadang mau naik genteng, kencengin dulu sarungnya, ya kan? Mau sungguh-sungguh. Rasulullah apa? Syadda mi'zarahu, mengencangkan ikatan sarungnya. Kemudian apa? Wa aiqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya. Memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ahya lailahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malamnya, ya. Adapun di 20 hari pertama, kadang Rasulullah itu ya tetap terus begadang, kadang tidur, ya. Tapi kalau sudah 10 hari terakhir, Rasulullah senantiasa menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Untuk mencari keutamaan Lailatul Qadar. Kita sering nih dengar Lailatul Qadar, Bu. Saya mau tanya, apa makna daripada Lailatul Qadar? Ayo. Apa? Lailatul Qadar itu ada 3 penafsiran. Ada 3 makna daripada istilah Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar itu disebut dengan Lailatul Syaraf. Lailatul Syaraf yaitu malam yang penuh dengan kemuliaan.
Karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, makna Lailatul Qadar yaitu Al-Qadar di sini maknanya adalah takdir sanawi, takdir di dalam satu tahun ini ditentukan pada malam hari tersebut. Memang takdir sudah ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ditulis di mana? Di Lauhil Mahfud. Dan setiap malam Lailatul Qadar Allah tentukan, Allah sampaikan kepada malaikat sesuatu yang akan terjadi 1 tahun ke depan. Itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadar yang kedua, yaitu takdir sanawi. Karena takdir itu ada 4 macam. Yang pertama takdir umri, takdir seumur hidup kita. Yang kedua adalah takdir sanawi, takdir setiap tahun. Kemudian takdir ketika kita berada di dalam perut ibu kita. Ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, kemudian amalannya, kemudian ajalnya, apakah orang ini orang yang celaka atau orang yang beruntung. Kemudian yang keempat dimaksud dengan takdir yaumi, takdir yang terjadi di dalam setiap hari. Nah, Lailatul Qadar ini terkait dengan takdir sanawi, takdir yang terjadi 1 tahun ke depan. Itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Kemudian makna qadar yang ketiga, ini yang harus kita paham, yaitu maknanya adalah sempit. Qadar itu sempit. Ya, sempit di sini maknanya yaitu bisa jadi sempit secara masanya itu nggak lama. Ya, nggak lama dari maghrib misalnya sampai dari masuk terbenam matahari sampai terbit fajar. Ini kan waktu yang tidak lama. Kemudian yang kedua sempit secara volume. Maknanya apa? Di malam itu malaikat turun semua beserta malaikat Jibril, dan jumlah malaikat itu tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu, yaitu para malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat turun, Allah mengatakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat Jibril juga turun. Padahal malaikat Jibril itu juga malaikat, tapi Allah khususkan penyebutannya. Ini menambahkan kemuliaan yang ada pada malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat turun di atas muka bumi ini sampai dikatakan jumlahnya itu lebih banyak min adadir rimal, dibanding dengan jumlah kerikil yang ada di atas muka bumi. Ya, jadi sangat sempit. Dua, sempit secara masa, sempit secara waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala amat sangat merahmati kita. Allah tidak perintahkan kita mencari malam Lailatul Qadar itu pada 360 hari. Enggak. 1 tahun enggak. 1 tahun ada berapa hari? 365 apa 60? 60 ya. Allah tidak perintahkan kita cari 360 hari enggak, tapi Allah sempitkan, disuruh cari Lailatul Qadar dalam 1 bulan saja. 1 bulan itu berapa hari? 30 hari. Kemudian Allah sempitkan lagi. Tidak disuruh cari di dalam 30 hari, tapi disuruh cari pada 10 hari. Kemudian Allah sempitkan lagi. Cari pada malam-malam 5 hari. Tuh. Kemudahan demi kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita bersemangat untuk meraih keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Iya. Maka di antara perkara-perkara ini yang hendaknya kita lakukan ketika 10 hari terakhir yang ada pada bulan Ramadan, yaitu an yahutsa rabbul usrah ahla baitihi ala ihya'i lailil ashra al-awakhir. Yaitu Rabbul Usrah ini adalah kepala rumah tangga, bapak, ya, bisa juga ibu, pemimpin di rumah tangga, bapak, kalau enggak misalnya ibu juga memerintahkan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya untuk menghidupkan 10 malam ini dengan melaksanakan ibadah. Karena banyak orang yang justru menghidupkan malamnya bukan ibadah, ngapain jogging? Karena saya biasa jogging Ustadz. Ya, kalau Ramadan tidak bisa jogging siang hari, sore hari apalagi, maka malam hari saya jogging. Wah, ini apakah ini dimaksud menghidupkan? Bukan. Malah lebih parahnya lagi, ada yang menghidupkan malamnya dengan main karambol. Iya. Saya sempat ngasih satu masjid, Ustadz nanti kalau Ramadan di sini Ustadz, oh Masya Allah, pikir saya ada kajian kitab atau apa ya. Kita sudah siapkan meja tenis, meja pingpong. Masya Allah, ini lagi tren main pingpong ini. Kita main pingpong nanti enak sampai sahur. Masya Allah, main pingpong sampai sahur. 10 hari terakhir, ini kan aneh. Banyak orang begadang di bulan Ramadan, bukan untuk ibadah.
Kemudian biasanya apa? Kalau begadang di malam hari itu gandengannya satu apa? Mengawalkan waktu sahur. Udah itu sudah jadi satu paket. Kalau sahurnya jadi awalkan, apalagi yang terjadi? Kadang sholat subuhnya, udah itu paket yang berikutnya. Makanya kalau kita melakukan satu kesalahan, itu akan diikuti dengan kesalahan-kesalahan yang lainnya. Perintah Rasulullah mengakhirkan sahur, menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an. Kalau capek nggak bisa sholat, duduk, kemudian baca Al-Qur'an, capek perbanyak istighfar, banyak ibadah-ibadah. Dan pertanyaannya, apakah yang dapat Lailatul Qadar yang itikaf di masjid saja? Jawabannya tidak. Ibu-ibu yang di rumah juga mungkin mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Boleh beristirahat, ya. Jadi nggak masalah untuk melaksanakan istirahat, tapi tidak menghabiskan waktu malamnya untuk istirahat. Dan istirahat yang kita lakukan, misalnya kita ibadah sampai jam 10, baca Quran sampai jam 11, kemudian kita pengen tidur sampai jam 12 atau jam 1. Tidurnya kita ini dinilai ibadah. Kenapa? Karena tidurnya ada tujuannya supaya bangun jam 1, kemudian semangat melaksanakan ibadah kembali. Adapun orang kalau puasanya isinya tidur aja, ini ya, ada orang seperti itu, Bu. Kenapa kok puasanya tidur? Iya kan ada hadisnya. Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Dari mana ini? Gak ada hadis seperti itu. Akhirnya puasa itu isinya tidur aja. Nggak boleh. Ya, tidur seperti apa yang bernilai ibadah? Yaitu tidur yang diniatkan ketika bangun dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang hendaknya kita perbanyak di malam 10 hari terakhir bulan Ramadan, yaitu al-iktsaru minas salati fi layalil ashril awakhir min Ramadan. Perbanyak melaksanakan salat di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Seperti yang disampaikan oleh Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah mengatakan, alaika bikathratis sujud, hendaklah engkau memperbanyak sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah. Tidaklah engkau melaksanakan sujud satu kali untuk Allah kecuali dengan sujud tersebut Allah akan angkat derajatmu dan Allah akan ampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini yang kedua. Yang harus kita perbanyak ketika 10 hari terakhir malam Ramadan. Kemudian yang ketiga yaitu khatmul Quran fi sholati au kharijas shalah. Mengkhatamkan Al-Quran ketika sholat atau di luar sholat. Liman istata'a ila dzalika sabila. Tentu untuk mereka yang ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan perkara tersebut. Adapun yang bacaan Al-Qur'annya masih bisa meraba-raba, enggak terlalu lancar gitu ya. Dia baca berusaha sungguh-sungguh, tajwidnya dia berusaha untuk tepati, maka insya Allah meskipun tidak khatam itu yang terbaik untuk dia. Pahalanya juga double kata Rasulullah. Barang siapa yang baca Al-Quran kemudian dia kesulitan, maka dia mendapatkan dua pahala. Maka kita nggak akan bisa baca Al-Quran kalau kita banyak menghabiskan waktu-waktu kita untuk perkara-perkara yang nggak bermanfaat. Contohnya apa? Banyak duduk di depan televisi. Ya makanya saya sering sampaikan kepada ibu-ibu, kalau Ramadan ini harus lebih efisien lah pikirannya. Bagaimana kita pengen servis keluarga juga, suami supaya makannya benar, anak-anak supaya puasanya itu enak ya, sahur bukanya itu beda-beda, Masya Allah menunya juga yang beragam. Tapi kita jangan mau kalau di dapur itu terus-terusan, jangan juga seperti itu. Maka solusinya apa? Ayo solusinya apa Bu? Tinggal dibuka ya lacinya, Indomie ada rasa kari, rasa soto. Jangan lemes ini nanti lebaran ususnya pada lengket semua. Jangan. Caranya gimana? Harusnya sebelum Ramadan bagaimana? Masak itu ayam, nggak perlu saya ajarin seharusnya ibu-ibu ya. Beli ayam 3 ekor atau lebih 5, kemudian ada yang dibuat ayam kari, kemudian dibuat frozenan gitu Bu. Masya Allah ibu-ibu kan kulkasnya bukan yang buka ke samping, udah ke atas semua ya. Kemudian beli tempe 5 balok, ada yang jadikan bacem, ada yang jadikan tempe ini, nanti tinggal cemplung-cemplung doang, iya gitu. Itu orang yang cerdas. Lah kalau sekarang gimana Ustadz? Gampang, punya teman-teman yang dagang, iya kan gitu ya. Ini nggak ada yang endorse ya, nggak ada. Ya, dibeli sekalian sedekah, iya nggak sih? Sekalian apa? Sedekah. Memberikan manfaat kepada supaya apa? Supaya kita tidak terlalu lama di dapurnya, gitu loh. Makanya insya Allah ini bisa dirubah kebiasaannya tahun depan mulai Sya'ban sudah stok. Nah gitu ya. Tapi jangan stoknya Indomie tadi.
Jangan, kesian suaminya ya gitu ya. Nah, insya Allah kalau bisa seperti itu, insya Allah akan lebih sering membaca Al-Quran, lebih mudah untuk melaksanakan sholat-sholat malam. Kemudian Bu, yang berikutnya yang harus kita perbanyak yaitu ad-du'a'u al-iktsaru minad du'a, memperbanyak berdoa. Dan doa yang dianjurkan untuk dibaca di 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah doa yang diajarkan Rasulullah kepada Aisyah apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang diperbanyak. Kemudian amalan yang berikutnya al-iktsaru minal istighfar, memperbanyak beristighfar ya. Jadi kita harus menyediakan waktu untuk istighfar, dan Rasulullah di antara kebiasaan beliau yaitu istighfar satu hari itu tidak kurang dari 100 kali, atau riwayat yang lain tidak kurang daripada 70 kali. Ya. 70 sampai 100 kali. Makanya kalau kita umroh itu Masya Allah lagi ngantri apa ada tulisan tuh, imla awqataka bil istighfar. Apa itu artinya? Oh mungkin suruh antri yang benar, antri yang lurus tertib. Kita nggak tahu artinya. Padahal artinya apa? Isi waktu-waktumu dengan istighfar. Oh, kalau kita tahu artinya insya Allah kita bisa mengikuti. Ya, jangan ketika ngantri malah main handphone, malah balasin pesan dan lain sebagainya. Banyak untuk apa? Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di antara yang diperbanyak yaitu al-khalwatu ma'allah. Bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang mengikuti program di masjid i'tikaf, ya kalau program tersebut sedang dilaksanakan ikut sertalah. Jangan kemudian pengen sendiri-sendiri, enggak, tetap ikut sholat berjamaahnya, sholat rawehnya ya, sholat malamnya tetap melaksanakannya. Kemudian setelah sholatnya kita berdoa di pojok, kita baca Quran, kita menangis kepada Allah. Misalnya kita ke tempat tidur kita, ya di situ ada sleeping bed, kemudian kita berdoa di situ, memperbanyak untuk istighfar, yaitu adalah waktu-waktu yang berkualitas antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau itikaf, ini Bapak-bapak juga jangan sibuk dengan handphonenya. Masya Allah nggak keluar masjid tapi sampai mana-mana ini ya. Sampai ke Bali, sampai ke mana, chattingnya nggak berhenti ya. Ini jangan. Maka itikaf juga kita harus batasi waktu dengan gadget kita. Kemudian masih banyak sebenarnya amalan-amalan yang dapat kita laksanakan di 10 hari terakhir bulan Ramadan, dan kita berharap agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengisi 10 hari terakhir kita ini di dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, sebelum kita buka tanya jawab, saya mengutip perkataan daripada Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, yang maknanya itu jangan sampai kita itu kalah cerdas dengan kuda pacu. Kuda pacu Bu, Pak, itu sudah dilatih. Kalau sudah pada putaran terakhir, ketika dia mendengar suara papan 2 itu dipukulkan, tak tak gitu ya, maka kuda pacu itu sudah dilatih bahwa saya ini putaran terakhir. Maknanya apa? Apakah santai? Apakah memperlambat larinya? Ataukah dia lebih mempercepat larinya karena sebentar lagi akan finish? Maka kuda pacu tahu benar dan dia sudah dilatih. Kalau sudah mendengar 2 papan itu dikatupkan ada suara tak-tak itu, maka kuda pacu tahu ini putaran terakhir, maka dia harus mempercepat larinya untuk lebih dahulu menuju garis finish. Maka sekali lagi jangan sampai kita kalah cerdas dengan kuda pacu. Kita sudah tahu sebentar lagi malam 10 hari terakhir kita nggak ada persiapan, ya. Sebentar lagi malam 10 hari terakhir belum beli baju lebaran, ini bahaya juga nih. Oh iya, nanti suaminya itikaf diteleponin, anak-anak belum punya baju lebaran, pulang dulu. Kata Rasulullah kalau untuk hajat boleh, ini hajatnya baju lebaran. Enggak, mulai sekarang belinya. Jangan ketika malam 27 di Tamrin City, jangan. Ya, jadi 27 malam-malam ganjil kalau bisa suaminya pulang dari kantor, kalau Allah masih kerja langsung ke masjid. Anak-anaknya pulang dari sekolah tapi sudah libur, alhamdulillah ikut i'tikaf di masjid supaya apa? Menghidupkan malam 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol, silakan. Ya, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi ummahat yang ingin bertanya ataupun
Wah, di sini yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di malam Lailatul Qadar kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa, Ustadz. Doa apakah yang selain dengan doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni? Dan saya mau menanyakan juga, saya pernah mendengar seorang ustadz mengajarkan untuk membaca Allahumma atik riqabana wa riqaba walidina minan nar. Itu untuk orang tua ya Ustadz. Dan bagaimana kalau untuk anak kita gitu Ustadz doanya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan yang bagus. Ya, kita dalam satu amalan itu kita harus cari mana yang paling afdol, ya. Memang ada amalan yang afdol tapi ada yang lebih afdol. Maka tidak tepat juga ketika seseorang meninggalkan yang lebih afdol untuk melaksanakan amalan yang kurang afdol, ya. Dan ini yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, Bu, itu dia itu hafal doa-doa sangat banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, Aisyah itu bisa kalau suruh ngarang doa dia bisa karena dia lancar bahasa Arab, betul ya? Aisyah radhiyallahu anha. Tapi dia ingin ini waktu 10 hari terakhir ini waktu yang apa ya tadi? Prime time. 5 kali saya sudah ngomong, 6 kali ini. Ya. Ini waktu yang emas, ini waktu yang jarang ada, waktu yang sangat cepat. Maka dia pengen yang mana yang lebih afdal nih? Yang mana yang lebih apa? Yang lebih harus aku minta. Maka minta diajari oleh Rasulullah SAW sampai kemudian Rasulullah mengajarkan lafaz doa yang seperti itu. Maka bagi kita harus memperbanyak untuk melafadzkan doa yang seperti itu. Ingat, jangan dimodifikasi. Banyak orang yang memodifikasi Allahumma innaka afuwun karim, afuwun karim, dikasih karim. Ini enggak ada ya. Rasulullah enggak mengajarkan seperti itu, tapi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian bolehlah kalau kita kemudian menyertakan doa-doa yang berikutnya, jawabannya boleh, tapi jangan sampai intensitasnya kalah dengan doa yang apa? Yang diajarkan Rasulullah tadi. Contohnya itu tadi doa yang sangat bagus, Masya Allah. Ibu juga menambahkan di sini apa? Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah ya riqab itu punggung kami daripada siksa api neraka. Maksudnya anggota tubuh kita ingin dibebaskan daripada api neraka. Jadi kalau pertanyaan ini doa untuk orang tua, tidak. Ini doa untuk kita pertama, karena kita katakan Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, merdekakan aku daripada neraka. Baru kemudian kita katakan wa riqaba abaina wa ummahatina wa dzurriyyatina. Untuk bapak kami, untuk ibu kami, untuk keturunan-keturunan kami, anak kami. Itu sebenarnya doa bisa mencakup semuanya. Tapi mungkin kita hafalnya sepenggal saja. Jadi kita pahami doa itu adalah doa untuk orang. Nah, ya, jadi bisa saja kita baca doa-doa yang dilanjutkan lagi, itu boleh ya. Termasuk diantaranya yaitu apa? Doa misalnya doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu juga boleh dibaca ya. Dan lebih bagus juga kalau kita baca doa tersebut ketika sujud. Tapi tidak boleh mengkhususkan pada sujud terakhir ketika melaksanakan sholat, karena itu butuh dalil ya. Sujud yang manapun, ketika sholat sunnah kita tidak sedang bermakmum dengan imam, boleh memperpanjang sujud untuk membaca doa-doa tadi. Tapi tetap Allahumma innaka afun itu harus senantiasa membasahi lisan kita perbanyak untuk berdoa. Dan tentunya kalau memang ada waktu untuk zikir pagi ya kita tinggalkan dulu Allahumma innaka afun, ya kita baca zikir pagi dulu ya. Ketika masuk pasar ya kita baca doa pasar, masuk pasar ya. Ketika masuk masjid kita baca doa masuk masjid. Jadi doa itu ya bisa kita baca dan ada waktu-waktunya. Ada doa-doa yang tidak terikat dengan waktu, maka kita perbanyak, termasuk Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Contohnya Rabbi habli minas shalihin, perbanyak juga untuk anak kita, itu juga bisa ya. Contohnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baik. Bismillah. Afwan Pak Ustadz, mau tanya. Ya, silakan. Oh ya. Apakah kita bisa tahu Pak Ustadz ciri-ciri atau tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Afwan, syukron. Baik. Jadi Rasulullah SAW itu di awal
diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar, Rasulullah itu mencarinya pada 10 malam pertama langsung. Kemudian dikatakan bahwasanya yang kamu cari ada di depanmu. Maka Rasul iktikaf pada 10 malam yang kedua. Kemudian disampaikan lagi yang kamu cari ada di depanmu. Berarti 10 hari yang ketiga. Rasulullah iktikaf pada 10 hari yang ketiga. Dan sempat diberikan ya tanda-tanda oleh Rasulullah dan Rasul tahu kapan malam Lailatul Qadar tersebut. Ketika Rasul ingin keluar untuk mengabarkan kepada para sahabatnya, tiba-tiba ada 2 orang yang sedang bertengkar. Ada orang yang sedang berselisih. Maka ilmu tentang Lailatul Qadar tersebut kapan terjadinya dicabut daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi Rasul mengatakan, ya bisa jadi ini adalah kebaikan bagi kalian. Karena kalau kita tahu Lailatul Qadarnya malam 27, wah kita sudah sekarang ini jalan-jalan sudah, ada yang di villa, ada yang di mall, ada yang di apa, nanti 27 masuk masjid. Kan kita itu kebaikan juga bagi kita. Tapi tetap yang dapat kita ambil pelajaran bahwasanya pertengkaran, perselisihan ini menimbulkan musibah, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wala tanaza'u fatafshalu fatadhhaba rihukum wasbiru. Janganlah bertanazu'. Tanazu' itu saling berpecah belah, saling bertengkar, itu bisa menghilangkan kekuatan kalian. Tapi tetap ketentuan Allah itu pasti ada hikmahnya. Maka kita cari pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan semuanya, 10 malam semuanya dia hidupkan dalam rangka melaksanakan ibadah, dia boleh husnudzon bahwasanya dia mendapatkan malam Lailatul Qadar meskipun dia tidak melihat tidak melihat tanda-tanda ciri-ciri, ya. Katanya kan Rasulullah ketika bangkit setelah sholat subuh itu Rasulullah itu ada bekas tin, ada bekas tanah lumpur yang ada di wajah beliau. Ini kok nggak ada lumpurnya? Berarti ya mana ada lumpur, sekarang karpet semua, ya. Ya kan gitu ya. Jadi kemudian di pagi hari matahari itu tidak terlalu tidak terlalu menyengat, karena ada yang mengatakan juga termasuk di antara riwayatnya, yaitu ketika itu malaikat sedang sedang kembali, yang itu sayap-sayap mereka sedang menutupi cahaya matahari sehingga tidak terlalu menyengat ketika mengenai sampai ke bumi, ya. Tapi tanda-tandanya yang paling ini para ulama mengatakan ada banyak sebenarnya tanda-tandanya, tapi yang paling nampak yang insya Allah bisa kita rasakan seumur hidup kita, yaitu mereka yang setelah Ramadan dia itu lebih baik daripada sebelum Ramadan. Jadi ketika setelah Ramadan bukannya tidak pernah sholat tahajud lagi, Qur'annya ditinggalkan, kemudian tidak pernah sedekah, enggak. Tapi setelah Ramadan dia menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelum Ramadan. Jadi bukan lebih baik daripada ketika Ramadan, susah. Kita mau lebih baik ketika Ramadan daripada ketika Ramadan susah. Kenapa? Ramadan sudah dikondisikan sama Allah, betul ya. Tapi kalau Syawal kita lebih baik daripada Sya'ban kita, lebih baik daripada Rajab kita, lebih baik daripada Jumadil Akhirah, lebih baik daripada Jumadil Ula, maka itu tanda indikasi bahwasanya Allah menerima ibadah yang kita laksanakan terkhusus di malam Lailatul Qadar. Iya, seperti itu. Dan ada dua pendapat, Lailatul Qadar itu apakah terjadi pada malam itu saja? Ada yang mengatakan dia terjadi pada malam itu saja, 27 atau malam 23, udah nggak ganti-ganti. Ada yang mengatakan berpindah-pindah. Ya, intinya malam ganjil dan itu berpindah-pindah, ya. Intinya kita nggak perlu kapan ya, tepatnya kapan enggak. Tapi kita harus menghidupkan semuanya, itu insya Allah kita mendapatkan keutamaan daripada malam Lailatul Qadar. Iya. Baik, silakan. Monggo. Apakah dalil ada itikaf di luar Ramadan? Itikaf di luar Ramadan, ya. Ya. Terima kasih, Ustaz. Baik. Itikaf yang populer itu itikaf yang ada, ini harusnya dari awal ini nih, jadi kita nggak terlalu ngegas. Itikaf yang ada di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah ada dalil itikaf di luar Ramadan? Jawabannya ada. Itikaf itu tidak hanya kaitan dengan puasa Ramadan saja. Itikaf di luar Ramadan juga ada. Dalilnya apa? Umar bin Khattab pernah mengatakan, ya Rasulullah, dulu di zaman jahiliyah saya pernah bernazar untuk itikaf 1 hari di Masjidil Haram. Maka kata Rasulullah, aufi binadrik, ya jalankan nadarmu tersebut. Disuruh itikaf, enggak nunggu Ramadan, nanti kalau Ramadan kamu itikaf, enggak. Tapi ya udah langsung laksanakan nadarmu tersebut. Jadi itikaf itu ya masuk masjid dengan niat itikaf, ya beberapa saat saja sudah kita dianggap beritikaf untuk melaksanakan ibadah. Jadi enggak harus 1 hari, enggak harus 10 hari. Adapun masjid kalau bikin peraturan, ini harus 10 hari loh ya. Ingat ya, kan gitu ya panitia ya. Karena banyak yang curang juga, malam 26 pulang. Padahal sudah didaftarkan sebagai anggota itikaf yang dia dapat jatah buka, dia dapat jatah sahur, ya.
lain sebagainya, kok kemudian malam 28 sudah ngilang. Nah, makanya mungkin peraturan dari masjid harus 10 hari atau diutamakan yang bisa itikaf 10 hari. Jangan kemudian katakan, wah DKM nggak ada dalil. Emang ada dalilnya seperti itu? Enggak, ini untuk memudahkan saja, untuk memanage saja supaya tidak berantakan saja. Jadi boleh ibu masuk itikaf dari ba'da tarawih sampai bahasa subuh boleh, ya. Tidak harus 1 hari, tidak harus 10 hari, sesaat saja sudah bisa dikatakan melaksanakan i'tikaf dan tidak hanya di bulan Ramadan. Ya. Dan ketika Ramadan terakhirnya Rasulullah, beliau itu i'tikafnya 20 hari. 2 kali khatam bersama malaikat Jibril. Kalau sebelum-sebelumnya satu kali khatam dan 10 hari, tapi tahun di mana diwafatkan Rasulullah, beliau i'tikafnya itu 20 hari. Ya. Tsumma takafa azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, istri-istri Rasulullah juga ikut tetap i'tikaf sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, ada lagi? Di online. Ustadz Afwan izin membacakan yang di online ya Ustadz. Ada 2 pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, Ustadz, apakah wanita yang sedang haid bisa mendapatkan Lailatul Qadar juga? Pertanyaan kedua, bagaimana dalil yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar jatuh di malam ke-27 Ramadan? Bagi wanita yang haid, ya, maka tidak menutup kemungkinan untuk dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena itu tadi, kalau dia haid i'tikaf di masjid, maka dia harus keluar, ya. Tidak i'tikaf di masjid, di rumahnya dia masih bisa beribadah, dan ibadahnya itu tidak hanya sholat saja. Karena memang wanita yang haid dilarang untuk melaksanakan sholat, tidak bisa berpuasa, tapi ada ibadah-ibadah yang lainnya yang dapat dia lakukan. Contohnya baca Al-Quran, ini masih diperbolehkan untuk wanita yang haid. Contohnya untuk berzikir kepada Allah, contohnya untuk memperbanyak berdoa, contohnya misalnya membuatkan makan untuk berbuka puasa misalnya. Itu juga termasuk diantara apa? Intinya ibadah apapun ini dapat dilaksanakan bahkan oleh wanita yang haid untuk dapat menjadikan dia mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apa tadi? Dengan dalil bahwasanya Lailatul Qadar itu terdapat pada malam yang ke-27, itu memang ada hadisnya. Kata Rasulullah SAW, iltamisuha fi ashril awakhir, carilah di 10 hari terakhir. Kemudian taharrau, maka lebih semangatlah kalian untuk mencari pada malam ke-27, kata Rasulullah SAW. Atau pada malam-malam ganjil, kata Nabi Muhammad SAW. Dan itu disebutkan di dalam hadis. Tapi yang ingin kita garis bawahi, jangan sampai kemudian fokus kita hanya pada malam yang ke-27 saja. Itu tadi, ya. Jadi supaya kita tetap menjaga intensitas ibadah kita di 10 hari terakhir. Apalagi kalau malam 27 mungkin boleh kita tambahkan lagi dengan harapan malam itu adalah malam Lailatul Qadar, silahkan. Tapi kalau kita tinggalkan malam-malam yang lainnya, hanya menghidupkan malam 27 saja, ini tidak tepat, ya seperti itu. Menghitungnya dari belakang atau dari depan, menghitungnya itu dari, ada yang mengatakan dari depan, ada yang mengatakan dari belakang, tapi yang lebih tepat wallahu alam, yang lebih rajih dari depan, malam 21, malam ke-22 seperti itu, ya, malam ke-23 dan seterusnya dari depan. Ada yang mengatakan dari belakang juga, kalau misalnya Ramadannya 29 berarti 29-nya itu ya genap dan seperti itu, ya. Cukup mungkin ya. Taib ya, kita sudahkan kajian dulu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan amalan yang dapat kita gunakan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.